Hello everyone, selamat malam. Selamat datang di Beta Vibes bersama saya Draco dan teman saya. Brun Moon. Kita akan ngebahas Kamen Rider Geats episode 22 dan 23. Dan di Yeay. episode 22 ini, cuy, Hmm? diawali seperti biasa dengan pengakuan dari salah satu peserta DGP. Dan di sini itu pengakuan dari Kewa ya. Di Kewa itu dia mulai dirinya yang nggak bisa meragukan orang lain. Di sini dia ngomong seperti itu. Dan diketahui bahwa kalau selesai permainan yang tadi eliminasi itu dikasih tahu dia Dejastar apa bukan kan. Betul. Dan dimulailah cerita, dilihatin kalau si Neon mendapatkan Dejastar missionnya, tapi di situ ada peringatan kalau dia tidak melakukan apa yang dilakukan missionnya itu, keinginannya pun tidak akan terwujud selamanya. Dan dilihatkan juga tuh voting untuk sementara, di mana si S menduduki peringkat utama dan si Kewa kedua, Neon ketiga, dan ada Bava di situ. Betul sekali. Nah, di sini juga diliatin kalau Beroba ikut dalam kursi spotter ya, sporternya, dan ya. dan di situ juga ada kelihatan si Azuma. Tapi entah kenapa game tidak dimulai juga sampai si Chirami pun tepar kan. Bingung dia. Mikirkan juga Yamato kagak nyerang-nyerang ya kan. Iya, jadi di sini pun kita mulai tahu kalau bahwa mulainya game baru dimulai itu adalah dimulai dengan penyerangan dari Yamato. Jadi bagaimanapun model gamenya itu adalah ditentukan oleh Yamato itu sendiri ternyata. Nah, karena Chirami udah bosen untuk nunggu karena nggak ada game-game baru yang dimulai dari para Yamato, akhirnya pun dia nelpon pihak itu kan Yamatonya, dan dia nelpon Archimedel. Di situ ditanyain kapan akan menyerang, tapi di sini si Archimedel menolak buat jawab gitu, terserah gua dong. Nah, karena dia geram gitu kan, akhirnya pun dia membuat gamenya sendiri untuk stage kali ini ya, untuk game kali ini. Inisiatif lah Chirami itu. Iya. Nah, jadi di sini gamenya adalah mereka harus nangkep atau ngalahin Chirami itu sendiri. Jadi para peserta bertarung melawan GM-nya sendiri gitu. Di sini agak mulai kaget di awal-awalnya para peserta, tapi ternyata ngelihat kelakuannya Chirami yang ternyata lebih kelawak gitu ya. Jadi terlihat banget kalau di sini tidak terlalu serius gitu ya ketegangannya gitu. Akhirnya para peserta pun mulai mengejar GM-nya itu, si Chirami itu, si Game Masternya. Dan di sini mulai kelihatan bahwa si Neon mulai gerakannya pun gerasak gerusuk karena ancaman dari yang sebelumnya itu kan. Dia berusaha segimanapun juga untuk ngekacauin atau ngeganggu para peserta lainnya gitu kan. Tapi ya karena GM-nya itu bisa dibilang ya entah hoki atau OP gitu ya, jadi dia berhasil kabur dari para peserta. Nah, di situ setelah babak pertamanya selesai lah ya, akhirnya kan para peserta si S, Neon sama Keiwa mereka kayak ngobrol dulu di kafe lah gitu, restoran kafe mewah gitu kan. Di sini kayak mulai nyudutin si S tuh, mulai nyudutin si Neon nih. Neon yang mulai nggak terima gitu pun akhirnya kayak ngebantah dan mulai kepanasan gitu. Dia nyudutin balik. Tapi di sini agak gabah. Akhirnya Neon pun pergi kan. Setelah pergi, dia akhirnya pun kayak didatengin sama orang cool gitu. Si orang cool ini pun langsung kayak, padahal nggak tahu ya, Neon pun nggak tahu orang ini siapa gitu, tapi si orang cool ini tuh kayak sok tahu kayak, dan ngasih tahu gitu loh bahwa permainan Neon itu tuh terlihat sangat gerasak gerusuk dan terburu-buru gitu loh, jadi tidak seperti biasanya gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya di situ tuh habis itu ada di sisi lain ya, si Jin sama si S lagi ngobrol kan. Dia ngebahas tentang bahwa ada sponsor nakal yang menyupport
Yamato, dan di situ dia heran kenapa kok bisa dia nyupport Buffa, terus Buffa masuk gitulah, intinya Ah, gitu. I see. Nah habis itu di Jama Garden sendiri udah kayak ngedeklarasiin nih, akhirnya tiba saatnya rencana untuk perebutan Dewi Pencipta. Pokoknya pokoknya udah seneng lah mereka semua tuh, akhirnya pengen ngerebut ya kan Dewi Pencipta. Mm-mm. Jadi Nah, para pihak Yamato mempunyai rencananya sendiri ya, di luar heeh, ngikutin alur dari game DGP ini sendiri. heeh. Dan di situ tuh akhirnya kan kejar-kejaran lagi tuh si S sama Neon sama si Kewa, kejar-kejaran sama si Glare si GM kan. Mm-mm. GM-nya bisa kabur tapi dipergokin di situ sama si Buffa sama si Nechiparo. Tuh. Mm-mm. Si GM di sini kaget, kok gue yang diserang gitu kan. Gue diincar ya kan. Mm-mm. Nah, di situ digebukin lah si GM-nya sampai cuts off. Waduh. Asik. Dan di situ di sisi lain tuh si S sama si Kewa sama si Neon debat tuh. Debat. Mm-mm. Nah, di situ si Neon mulai kelihatan lagi geragasnya. Mm-mm. Gitu Mm-mm. kayak ceroboh sih, dia kayak mulai nuduh di situ, nuduh si S dan mulai mempengaruhi si Kewa kan. Betul. Tapi di situ si Kewa entah kenapa peka gitu kan. Kok si Neon mojok-mojokin si S gitu kan. Mm-mm. Bilang ke si Neon, apa jangan-jangan kamu dejasernya gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sini si S senyum lah pokoknya. Full senyum. Senyum ya kan. Wah, tumben-tumbenan pinter gitu ya. Bisa dibegoin. Biasanya dibegoin mulu. Nah, Di tempat lain tuh si Beroba berhasil tuh nggak apa mojokin si Glare kan, mm-mm. si Kirami yang cash off gitu kan. Oh jangan inin gua, kata Kiraminya. Dan di situ si Beroba enggak, gua kagak peduli lu sama si lu, gua maunya ini ya kan. Nah di Vision situ dijelas, drivernya. vision drivernya di situ dijelasin kalau vision driver di situ adalah kunci akses buat ke Dewi Pencipta. Gitu. Dan datanglah siapa tuh abis itu cuy datang. Nah, di situ ternyata ada yang nggak setuju sama kelakuannya gerakannya si Beroba. Itu adalah Jin dari supporternya si S sendiri. Dia nggak mau bahwa kalau misalnya Beroba itu ngeganggu game DGP kali ini, karena game DGP kali ini menurut si Jin itu sangat seru lah gitu loh. Jadi Seru-serunya gitu ya. jadi udahlah, nggak usah ganggu, nggak usah ngerusak ketenangan orang gitu loh. Yang gue kepengen tuh cuman tontonan yang seru gitu loh, drama yang keren gitu kan. Perasaan terharu dia bilang. Nah, akhirnya berakhirlah buat episode 22 kali ini gitu kan. Semua hak kinerja dari yang ada pada DGP itu diatur melalui driver milik Game Master. Jadi kita mengetahui bahwa di sini adalah vision driver itu adalah kuncinya itu loh yang paling pentingnya gitu kan. Nah, terus akhirnya kita berpindah ke episode 23. Episode 23 ini beda dari episode sebelumnya. Kita dimulai dari Jin yang udah siap untuk ngelabrak Beroba dan berantem lah lawan Beroba sama kerucu-kerucunya itu si Daichi sama si Azuma gitu kan. Bener-bener lebih tepatnya sesuai ekspektasi sih ya, karena Jin itu dari formnya juga bentuknya keren banget dan aneh banget gitu kan, dan kelihatan bahwa kekuatan seorang Kamen Rider yang supporter itu tuh nggak main-main gitu. Bahkan jadi di sini si Daichi sama si Azuma itu bener-bener dipermainin lah dengan gampangnya gitu. Tapi saat dia mau ngejar si Beroba pun kabur gitu kan, kabur ke pakai vision drivernya dan berhasil akses ke depannya pintu patungnya, depan patungnya Dewi Pencipta. Iya, di situ dia tuh mau
ini apa dikira udah Ngabulin selesai gitu. Heeh, udah langsung oke, akhirnya tinggal mengaktifkan apa meminta permintaanku aja supaya permohonanku dikabulkan. Tapi ternyata nggak dikabulin. Dari sisi lain ternyata ada orang lain yang datang dan itu adalah si Niram. Niram. Terus Nah, gimana tuh Niram tuh cuy? di situ Niram bilang kan kalau ternyata permintaan itu bisa dikabulkan dengan dua driver, nggak cuma satu doang. Jadi kalau lu punya dua driver, yaitu driver apa game master dan produser. Jadi kalau cuma satu driver apa game master itu nggak bakalan sayangnya nggak bakalan terwujud keinginannya. Nah, di situ abis itu kayak si Niramnya tuh pengen nyerang si Beroba lah buat ngerebut itunya drivernya. Tapi di situ langsung lah si Beroba langsung mencet drivernya, langsung kabur dah di situ. Dan kayak ngasih kode, bukan kode ya, lebih ke pesan gitu bahwa Beroba akan ngincer vision driver milik si Niram juga gitu loh untuk kedepannya gitu. Dan abis itu pindah kan ke rest area lagi. Di situ di rest areanya di sini mulai dijelasin bahwa si Cirami udah mulai panik gitu kan karena dia mess up lah intinya, dan si Niram pun datang dengan marah gitu kan. Gamenya nggak bisa lanjut di situ karena ini haknya direbut, drivernya direbut, jadi nggak bisa lah buat ngelanjutin game. Iya. Nah, di situ gimana tuh? Nah, di situ akhirnya tuh si Niram kayak nunda ya, bukan ngeberhentiin game DGP kali ini, nggak seperti yang sebelumnya bener-bener dihentiin gitu kan. Kali ini cuma ditunda doang karena ya si Cirami kehilangan vision drivernya itu, jadi kayak kehilangan hak sebagai GM-nya lah gitu loh. Jadi kayak orang biasa doang saat ini Cirami itu. Dan di situ juga kayak kok bisa sih GM sampai kecolongan kayak gini, dia marah banget kan dari si Niramnya sendiri. Nah, tapi di sini pun si Cirami juga kayak kelepasan soal dewa pencipta gitu kan, Dewi Pencipta lebih tepatnya. Di situ karena ada kata-kata Dewi Pencipta, para peserta pun udah mulai kayak mempertanyakan siapa tuh gitu kan. Nah, di sini tapi ternyata di sisi lain juga si Daiji dan juga sama si Azuma juga kayak mempertanyakan emang siapa sih Dewi Pencipta gitu kan yang diomongin sama si Beroba terus gitu. Nah, dengan mudahnya lah ya dari pihak Yamato, si Archimedel kayak ngasih tahu kan siapa itu Dewi Penciptanya gitu kan. Dan akhirnya kayak dijelasin juga bahwa kota-kota yang selama ini dalam game DGP kalau misalnya gagal tolong atau diselamatkan oleh para Kamen Rider, mereka itu berpindah ke tempat Yamato ini. Dan ternyata kita pun tahu namanya sekarang, itu namanya adalah Jama Garden gitu kan. Iya. Nah, di pihak DGP-nya lagi sendiri gitu kan, di sisi DGP-nya lagi sendiri, akhirnya pun si S pun kayak mulai nyerang-nyerang juga, nanya-nanyain, oh ini kok bisa begini, kok kalian bisa mengabulkan keinginan orang-orang para peserta yang menang gitu, emang ada siapa, ada gimana gitu. Nah, di situ pun Niram tuh kayak udah mulai geram gitu kan, kayak udah lah. Akhirnya next scene-nya itu si Beroba baru datang, dia kayak oke, ternyata kita masih belum bisa selesai belum bisa mengaktifkan Dewi Pencipta itu. Nah, di sini si Azuma itu kayak lebih ke egois, tapi ya begitulah ya, cuman kelihatan egois doang di sini. Sedangkan di sisi lain lagi kita pindah lagi ke para peserta lagi, mereka tuh ngobrol kan sama para supporternya, masing-masing supporternya. Para supporternya pun ngasih dorongan lah, dorongan. Dan juga kayak ngasih item spesial gitu buat para pesertanya, kayak
si apa Si Kewa dapat bus dan mm-mm, si Neon dapat fever. ya. Nah, udah gitu si Sumuri ternyata pun dia punya pikiran yang Kecurigaan sendiri. kecurigaan sendiri terhadap si Cirami, kok kayak GM segampang ini sih kecolongannya. Dia pun Nah, mempertanyakan ke si Cirami, kamu ya yang ngasih si itunya si Daichi ID core-nya lagi, kok dia bisa berubah lagi gitu kan, bisa ikut join lagi bukannya sebelumnya udah tereliminasi. Di sini si Cirami tidak menyangkal akan hal itu gitu. Dia cuman malah berkata membanggakan akan drama-drama gitu. hmm, Jadi ada kemungkinan lain lah ya dari Cirami di sini sebenarnya. Nah, hmm, terus akhirnya beberapa waktu kemudian si S pun udah kayak siap kan untuk menyerang Jama Garden ini sendiri gitu, untuk ngerebut vision drivernya sendiri lagi gitu. Jadi untuk saat ini misi para peserta ini adalah untuk merebut vision drivernya lagi driver gitu kan. langsung ke Jama Garden ya. Mm-mm. Di luar dugaan bahwa si Jin pun udah nungguin si S di situ, dan hadiah dalam tanda kutip hadiahnya si S adalah bantuan langsung dari supporternya. Hadiah gue mana? Ini gua hadiah. Gua hadiah. Aduh, bener-bener. Nah, di sini udah ada kelihatan lah kerjasama tim antara mereka gitu, walaupun apa ya dari segi itunya nggak terlalu akur, tapi ternyata mereka punya chemistry yang sangat baik lah ya di sini. Tapi semuanya berhenti gitu loh setelah si Azuma datang. Saat Azuma datang, dia berubah jadi Bava lagi dan si Jin ninggalin si S gitu loh, kayak ini adalah pertarungan kalian, jadi aku hanya akan menonton saja karena ini yang aku mau juga gitu. Akhirnya bertarung lah si S sama si Bava gitu kan, si S sama si Azuma. Di sisi lain si Nago sama si Kewa juga berantem. Wan Jamato Coro lah di situ ya. Iya. Nah di situ tuh habis itu si Zin sama si Beroba dia ngeliatin aja tuh si S sama si Bava berantem kan. Nah di situ dia ngobrol-ngobrol. Dan ternyata mereka nggak mikirin kalau apa yang diomongin itu bisa jadi hint-hint buat si S ya kan, buat didengar sama si S kan. Nah di situ si S mulai dapet tuh hint-hintnya apa aja tuh cuy. Hint-hintnya tuh kayak sang Dewi Pencipta gitu kan yang diobrolin sama mereka. Terus dunia yang udah hilang gitu kan, dunia ini tuh udah hilang gitu, sama kayak dunia para dewi yang bisa mengabulkan keinginan para peserta yang menang gitu kan. Nah dari situ tuh akhirnya tuh kayak si S nangkep kalau misalnya semuanya disatuin dia bisa mengambil kesimpulan, dan ternyata akhirnya S pun udah ngebeberin apa yang dia pikirkan gitu kan, bahwa para orang-orang yang lebih tepatnya orang-orang yang berafiliasi ataupun dari pihak DGP itu gitu, siapapun itu selain para peserta, mereka adalah orang yang jauh dari masa depan, dari masa ini gitu loh, masa DGP ini sedang berlangsung. Dan di situ Jin juga kagak menafikan akan hal itu ya kan. Kayak ngiyain malah. Iya, jadi bener kita bisa ngambil kesimpulan bahwa emang bener mereka itu semua adalah manusia-manusia zaman depan lah, masa depan gitu, jauh di masa depan. Di sini yang si Sumuri ngeliatin kayak ya sedih kalau misalnya udah ketahuan, karena udah nggak bisa dilanjutin lagi permain DGP ini. Jadi kemungkinan besar udah bukan ditunda lagi, emang akan dihentikan, karena di sisi lain si Niram pun udah berencana untuk ninggalin dunia ini gitu loh. Karena ya udah ini udah para pesertanya udah pada sadar kalau misalnya mereka tuh bener-bener cuman tontonan doang, ini udah nggak ada yang bisa ditonton lagi dari kita sama kita gitu, terus penontonnya. Nah
bakalan diakhirin dah tuh DGP habis season ini. Mm-mm. Terus pas udah ketahuan gitu si Beroba juga ya udah ketahuan gini, ya udah gua hancurin aja semuanya. Yang nggak guna. Iya, akhirnya Beroba pun berubah Henshin jadi Kamen Rider Beroba, dan ternyata bukan Kamen Rider, lebih tepatnya ke robot besar gitu kan. Seperti itu. Nah, di situ pun akhirnya dengan mudahnya gitu ya dia ngancurin dunia ini gitu, lebih tepatnya Jama Gardennya sih. Iya. Si Cimedel mohon tapi nggak didengerin, dan akhirnya dengan Hisatsnya Beroba hancur udah semuanya. Jama Gardennya meledak dah semuanya, kena juga gitu kan, diliatin kena semua. Iya, yang semua kena ledakannya. Bener-bener semua, bahkan Jin pun kena, tapi Jin berhasil kayak berlindung, shield dan kayak ngelindungin S juga gitu kan. Kita nggak tahu lah ntar kedepannya gimana, dan berakhirlah episode untuk kali ini 23 ini juga. Jadi liatin turunnya tuh cuy, seperti biasa episode 23. 23 ini DGP adalah acara yang dibuat dari masa depan untuk kesenangan penonton. DGP adalah acara rider reality show di mana berbagai sejarah dari berbagai masa akan menjadi panggungnya. Di situ, jadi gimana coy? Setelah pendapat Anda dalam 2 episode ini cuy. Untuk episode 22 ya lumayan lah, 22 tuh kayak episode sebelum klimaks lah ya. Tenang lah, enak gitu di nontonnya. Cuma ya gitu aja, sayangnya di neonnya aja kelihatannya kayak tergesa-gesanya kayak gimana gitu dah. Iya bener, emang sih kayak ancamannya mungkin ya yang ngebikin neon kayak gitu, tapi terlalu gerasak-gerusuk sih menurut gue. Dia kayak padahal di situ di episode 1, 2, 3 dibuat dia kagak kayak episode awal-awal season ini dimulai tuh dibuat kagak kayak dia tergesa-gesa gitu kan, malah kita kagak tahu itu neon yang disaster kan. Bener. Tapi kok kesini kok dia kayak gerasak-gerusuk, malah kayak nunjukin banget nih gue disaster, wah. Ya alah. Tapi jujur ya, mungkin emang karena rules gamenya yang ngasih tahu peserta itu adalah seorang disaster atau bukan setelah dia dieliminasi, itu emang bener-bener ngerugiin Neon banget sih. Jadi terlebih lagi si S sama Keiwa juga udah deket banget kan dalam season ini gitu. Jadi emang terpojok banget gitu loh si Neonnya. Tapi di sisi lain debutnya Kamen Rider Glare-Su ini juga agak lebih kelawak banget. Dan tapi OP cuy. OP sih, tapi dengan gampangnya kalah gitu loh sama Beroba sama Michinaga sama si Daiji juga gitu kan. Tapi iya benar juga ya. Iya, tapi karena dari episode 23-nya itu kita juga nggak tahu bahwa itu emang bener cupu atau emang sengaja. Kita masih belum tahu. Karena kan emang motonya Chirami, drama itu harus panas. Semakin genting keadaannya semakin seru tontonannya. Jadi buat episode 22 menurut gua itu untuk build up story-nya oke lah ya. Kita dibikin kalem-kalem dan juga lebih ke komedi, tapi juga dramanya masih nge-build up gitu. Dan bener kan di 23 ini bener-bener puncaknya lah masuknya kan. Climax. Dimulai dari bahkan nggak kayak sebelum-sebelumnya kan, emang lanjutin dari episode sebelumnya kan. Dan terlebih lagi ngebuka banyak info buat kita para penonton lah gitu loh. Jadi DGP itu sebenarnya tuh apa, penontonnya tuh siapa gitu. Itu akhirnya terjawab lah di episode ini gitu loh. Kita bisa tidur pulas coy. Iya, dan di situ juga si Jin juga ngomong kan kayak ini gue nikmatin kalian udah kayak nonton film Sengoku dan sebagainya lah, film prasejarah gitu. Seperti gitu rasanya tuh. Dan dia bilang kayak gue tuh sangat menikmati dunia 3,5 dimensi ini loh.
Kenapa kok 3,5? 3 dimensi kan bukan dunia ini kan, tapi Mhm, 4 dimensi kan dunia kita kan. Ini kok mhm. 3,5? Apa jangan-jangan di sini gue mikir jangan-jangan ini VR apa gimana gitu. Iya, jadi makanya kenapa ada dewi pencipta itu gitu ya. Heeh, Bisa intinya dengan mudah lah diubah utak-atik lah gitu heeh. kan. Jangan-jangan ini beneran game gitu kan. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ya udahlah, nanti nanti kita lihat aja dulu ke depannya lagi cuy. Mhm. Jangan spekulasi bikin ide-ide lagi cuy. Ini bukan ramalan, apa, prediksi prediksi. Iya, prediksi. Kalau salah ya jangan salahin saya. Aduh. Aduh. Nah, yang yang jujur sih ya dari episode ini menurut gua jadi kepo. Episode selanjutnya tuh kayak gimana gitu loh. Dunia kan Soalnya lebih akan kayak ditinggalkan gitu aja gitu kan sama si eee, Niramnya juga. Terus juga heeh, kayak apa maksudnya kalau misalnya udah gitu ya udah jadi kayak dunia terbengkalai biasa tok aja gitu kan mhm, udah nggak ada Yamato DGP gitu loh. Jadi gimana para MC kita ini para Kamen Rider peserta ini heeh, untuk bisa tetap berlangsung gitu loh. Maksudnya ya ambil andil lah di Kamen Rider Kids ini gitu loh. Kita lihat aja heeh. ntar gimana. Moga-moga Tapi nggak kalau aneh. heeh, Nah, gimana? iya iya juga sih. Tapi kalau misalnya beneran ditinggalin gitu kan sama Niram, sama Yamato gitu kan, Mm-mm. itu dunia aman gitu. Iya, bener. Ya Aman, aman, aman tentram. tentram ya, Tapi damai. tapi kalau misalnya kayak bener dunia game ya di shutdown dong mati dong. Bisa dan iya iya, iya bener juga sih. Makanya kita lihat Enggak aja nih ke depannya nih iya, cuy gimana. makanya Moga-moga aja bakal tetap makin seru lah. Enggak expect makin seru enggak sih. ya, Tapi cuma setidaknya tetap seseru ini gitu loh. Exciting soal gitu untuk ditonton. heeh, soalnya lagi klimaksnya, nggak tahu episode selanjutnya masih klimaks, kayaknya sih masih klimaks ya, Masih, soalnya kan kita harusnya. dikasih kisi-kisi tuh para Heeh, supporter lain juga akan handsin gitu kan. Kita lihat aja hype-nya nanti ke harusnya depan. masih ada lah, Betul. kalau Jadi nggak ada ya kebangetan lah. ampun, dah jangan jujur-jujur amat lah. Iya, Eh, oke, jadi mungkin kita di sini aja dulu lah ya. Makasih banget buat oke, kalian semua yang udah dengerin atau nontonin kita juga gitu kan. mhm, Was bercocok ria. yoi, Jadi ya gimana nih cuy? jangan lupa like and subscribe cuy, Oh iya, betul sama sekali. apa tuh yang bunyi-bunyi? Itu belnya coy, Oh, ditampol biar bunyi tampol. coy. Jadi kalau kita baru upload, kalian bisa langsung nonton kegajian kita ini gitu. Oh, kapan lagi dengar orang kayak gitu? Sering coy, tiap minggu. Berarti Anda penonton setia. Oh iya dong. Biar makin banyak coy penonton setianya coy. Yoi, Nah, jadi kalau misalkan kalian juga punya ide-ide ataupun prediksi-prediksi imunisasi dan lain-lainnya gitu, bisalah kita bercocok ria di komentar gitu kan. Jadi kita juga makin yoi, semangat gitu kan bikin konten. ngecocok-cocok ini, konten-konten cocokan ini gitu. Yoi. Jadi sampai ketemu lagi di seminggu atau 2 minggu ke depan entah. Kalau misalkan 2 minggu ya mohon maaf karena minggu kemarin kita lagi pada sibuk-sibuknya gitu jadi nggak sempet buat itu. Jadi nunggu aja lah untuk apa 2 episode sekaligus gitu kan kayak Heeh. gitu. Jadi ya mungkin kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi atau minggu depan. Thank you yang udah nonton. Bye bye. Bye.